Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hari ini saya menyempatkan untuk berkunjung ke rumah sahabat lama saya, Mas Wiryono. Kebetulan istrinya Mas Wiryono lagi giat-giatnya menggeluti usaha yang saat ini sedang tren, yang saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah, yaitu UMKM. Kenapa pemerintah sangat perhatian terhadap UMKM? Karena dari masa ke masa terbukti usaha mikro, kecil, dan menengah ini yang punya daya tahan terhadap perubahan fluktuasi kondisi perekonomian di Indonesia. Mari kita temui Ibu Tia yang punya ide, kreasi, gagasan membuat spray handmade ya, kerajinan tangan. Dan apa dan bagaimana awal mula kegiatan usaha ini, kita langsung tanya kepada Ibu Tia. Bu Tia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, boleh maskernya dibuka, boleh, yang penting jaga jarak gitu ya. Ya, Bu Tia, ini teman-teman di rumah kepingin ngerti, sudah berapa lama Bu Tia menggeluti usaha ini? Berarti kita jalan mau 3 tahun, Pak. Mau 3 tahun? Iya, mau 3 tahun. 2018 bulan Agustus. Oh gitu. Akhir Agustus. Ya, Itu ya. awalnya. Terus? Awalnya kita, karena Bapak itu waktu itu dari rumah sakit. Dia itu orangnya nggak mau diem, bikin rak, bikin apa. Dia pegang gergaji, Pak, tapi saya nggak boleh. Bapak dari rumah sakit itu maksudnya sakit? Sakit ginjal, Pak. Baru sembuh dari rumah sakit, terus? Cuman karena dia seringnya, orangnya nggak mau diem, sering kerja apa aja. Ya. Dia pegang gergaji, terus saya lempar. Coba sini kek. Dilempar pakai gergaji? Apa Enggak, gimana? maksudnya janganlah diminta gitu. Oh gitu. Kita jalan-jalan aja yuk ke Tegal, ambil kain, mungkin kita mulai yuk iseng bikin sarung bantal. Nah, sebentar dulu. Bermula dari satu iseng tapi sehat. Pertanyaannya, kenapa kok pilihannya adalah ke Tegal, ngajak suami cari kain kemudian dijahit? Apakah Bu Tia memang punya keterampilan jahit menjahit, dondom mendondom gitu ya? Kalau Sri Mulat kan bilang begitu. Iya. Jahit menjahit, dondom mendondom gitu kan? Apakah awalnya begitu? Sebenarnya saya nggak bisa jahit sama sekali, belum bisa saat itu. Malah nggak bisa jahit? Nggak bisa, tapi terus? suami bisa, sedikit-sedikit bisa. Jadi saya bilang, saya yang motongin wes, nanti saya lihat di YouTube ukurannya berapa, saya nyoba motongin, terus dia yang jahit kayak gitu. Jadi cara memotong itu Ibu buka dari YouTube? Iya. Hebat ya kemajuan teknologi informatika sekarang, apalagi perkembangan medsos. Orang yang awalnya tidak punya keahlian menjahit, tidak pernah belajar melalui kursus ataupun sekolah, cukup dari aplikasi YouTube yang diunggah banyak kawan-kawan, akhirnya bisa lakukan itu. Setelah itu kita jadi 10 itu ya, 10 piece itu kita upload di WA Group. Apa yang pertama kali produksi yang dibuat oleh Mbak Tia ini? Yaitu sarung bantal. Sarung bantal? Iya, hanya sarung bantal, belum ada spraynya. Saya share di grup WA, kebetulan waktu itu sih hanya 5 grup ya. Kalau sekarang tuh sampai 40 lebih. Ya. Itu 5 grup kok pada respon. Mau dong dibikinin, mau dong dimintain motif yang karakter kayak gitu kan. Akhirnya saya itu grup lagi. WA ya? Ya, grup WA. Ya, oke. Terus? Terus akhirnya saya berpikir lagi, kok banyak yang mau ya, minta dong yang 1 set kayak gitu kan. Akhirnya saya berpikir lagi, yuk kita, waktu itu memang saya anggota PKH Pak, saya dapat 300, ya yuk kita ke Tegal lagi beli kain. Oh, jadi
Mbak Tia ini pernah jadi anggota Pernah, PKH? Iya, pernah. Sebagai penerima manfaat atau iya. pendamping? Penerima. Penerima manfaat? Hanya 300.000 itu. Tahun berapa waktu itu? Berarti 2018 itu. 2018? Saat itu. Cuman akhirnya saya mengundurkan diri. Pak. Kenapa? Enggak, sebentar dulu. Saya kepingin tahu, kenapa kok Mbak Tia bisa masuk kriteria penerima PKH? Rumah saya Pak, waktu itu rumah saya kan ini pendek banget ya, jadi kelihatan gitu. Kumuh banget lah. Memang ini rumah Tapi tua. sudah berdinding. Ya, Kan berdinding, biasanya tapi, ada syarat ya. Aladin, alas, Alas. ya kan. Terus kemudian atap, ya kan. Lantai, dinding, ya kan. Lantainya Atapnya masih gimana waktu hitam. itu? Atapnya genteng lama itu Pak yang Genteng hitam itu. lama. Oh, terus kemudian Terus lantainya lantainya hitam. hitam itu maksudnya dicat Yang dulu apa? enggak. Masih Peralas tanah. Iya. Oh, semen, ya. gitu. Terus dindingnya? Dindingnya tembok tapi tembok udah rapuh ya. Oh, tembok rapuh. Rapuh. Jadi itu Jadi, salah satu syaratnya. salah satunya. Putranya berapa waktu itu? Putra saya 3 Pak. Waktu penerima PKH? Iya 3. Usia sekolah di mana tuh? Waktu itu waktu masih SMP yang barat. Terus? Yang kedua SMP juga kelas 1, terus? yang 1 SD. Ini juga dapat salah satu syarat ya. Berarti yang dapat malah yang terakhir aja Pak. Mbak Tia dapat PKH-nya, ini dapat bantuan anak sekolah ya? Iya. Yang terakhir yang dapat? Yang dapat. Oh yang terakhir. gitu. Terus gimana tuh dari semula sebagai penerima manfaat program PKH, program Keluarga Harapan, waktu itu berapa besarnya? Hanya 300.000. Terus mengundurkan diri? Iya. Atas kehendak sendiri atau Kehendak karena sudah sendiri. tidak memenuhi syarat Saya penerima? mengundurkan diri setelah saya punya usaha ini kayaknya sudah mulai jalan. Oh. Saya kayaknya kok nggak etis lah ya, biar mereka yang mungkin lebih yang Luar biasa. yang membutuhkan. Kita mesti applause sama Mbak Tia. Jadi saya mengundurkan diri, tapi dari pihak itu sudah dipertimbangkan Mbak, sudah. Alhamdulillah saya minta doanya saja biar saya usaha ini berjalan dengan lancar. Kalau waktu itu saya masih di pemerintahan, saya akan ajak teman-teman PKH untuk memberikan reward, penghargaan bagi penerima manfaat yang kemudian menggeluti usaha, ada penghasilan sedikit-sedikit sehingga dengan bisa jiwa mundur sebagai penerima. Lebih baik usaha dikembangkan dan alhamdulillah sekarang hasilnya kita bisa lihat. Terus pengalaman apa lagi yang Ibu bisa ceritakan? Setelah saya kan di Tegal ambilnya, itu semakin kita mengetahui informasi kalau di Tegal itu harganya mahal. 1 meternya bisa selisih antara 5.000 Mbak, 4.000 dan 5.000. Akhirnya saya berpikir lagi, kok ini kayaknya responnya semakin banyak nih. Saya buka grup reseller Pak, khusus reseller kayak gitu. Akhirnya kok pada mau dia memasarkan, walaupun waktu itu kan hanya sedikit lah ya. Maksudnya barangnya juga sedikit, terbatas. Walaupun harus 1 minggu sekali saya harus ke Tegal, Gubuk, Cirebon pakai sepeda motor Pak. Pakai sepeda motor, barang juga di depan sama di belakang. Kok ternyata memang selisihnya lumayan banget. Kita kadang ambil sampai 300 meter, selisih 5.000 kan lumayan Pak. Jadi saya menyempatkan ke Tegal, Gubuk, Cirebon untuk ambil kain yang lebih murah. Walaupun kainnya sama, cuman harganya lebih murah gitu. Sebentar, Ibu tadi bilang dari belanja ke Tegal, terus kemudian karena selisih harga cari yang lebih murah, Ibu ke Cirebon naik motor. Ibu naik motor sendiri apa digoncengin? Sama suami tetap sama Pak, suami. sama suami. Luar biasa, seperti Romeo and Juliet. Kalau Romeo and Juliet dulu ceritanya tentang romansa cinta, tapi Romeo and Juliet masa kini lebih kepada bagaimana usaha bersama, naik motor, goncengan, pegangan mesra sambil pulakan barang. Ada yang menarik lagi. Ibu tadi bilang tidak punya keahlian menjahit, ya kan? Tetapi kenapa kok tiba-tiba usaha ini mendapatkan respon pasar yang baik? Keunggulannya apa? Ya, dari testimoni teman-teman yang ambil produk saya, apalagi
ya kayak di DPRD Pak itu ibu-ibu Dharma Wanita itu. Iya. Terus di PRI juga langganan tetap. Kemarin juga sempat ambil 250 piece buat karyawannya satu kabupaten. Itu testimoninya itu karetnya Pak. Karetnya lebih kencang daripada merek lain. Karet itu maksudnya di Karet pojoknya. Oh, sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya. Ya, terus Terus mungkin jahitannya itu tidak kayak yang di pasaran Pak. Mungkin karena karyawan saya alhamdulillah kan yang satu PHK-nya dari pas Covid di PHK dari Jakarta. Dia jahitannya halus Pak. Juga tidak harus tak pelajari yang mendetail itu dia sudah tahu. Jadi alhamdulillah jahitan saya juga lumayan bagus. Saya juga awalnya saya jahit sendiri sama suami sampai jam 12 malam terus Pak. Saya nggak henti, istilahnya memang saya usaha itu karena niat Pak. Kalau nggak ada niat usaha ini tidak ada berkembangnya. Gitu. Jadi niat dan memang semangat kami berdua Pak. Sampai malam hari jam Iya. berapa itu? Sampai jam 12 bahkan pernah ya Pak pas sampai subuh pernah. subuh. Itu karena apa ya kebutuhan masker Pak. Masker. Di Honda mobil Pekalongan dia minta berapa, harus Senin harus sudah dikirim. Terus kalau malam Jumat dia bekerja, nggak ada sunnah Rasul gitu nggak? Kayaknya itu Pak. Kalau itu rahasia. Iya. Kayaknya yang penting saya tidak pengen mengecewakan konsumen. Kalau memang saya janji hari ini jadi, insya Allah jadi kayak gitu. Bu, saya kok jadi penasaran ini. Saya buka ya. Iya nggak apa-apa. Ibu tadi bilang katanya kelebihannya respon dari teman-teman atau customer pelanggan itu katanya ada Karet. di jahitannya dan Iya, sama karetnya, ya. Kalau keunggulan itu dari karet, tentu kan mereka melihat dari dekat, ya kan? Melihat dari dekat. Kemudian unggul di jahitan, tentu juga melihat dari ada dekat. Kira-kira ada daya tarik apa yang lain? Motif Pak. Nah, motif. Iya motif. Ya, seperti yang saya buka Iya, ini ya. Betul. Ada apa dengan motif ini? Motif itu saya itu senang yang ngejreng, yang Ngejreng. bernuansa kayaknya romantis. Kalau ini nggak ngejreng dong. Kalau yang ini ngejreng nih. Oh gitu ya Pak. Kuning. Ya. Kuning. Sama dengan topi saya. Ngejreng dengan nggak? kerudung saya ya, Nah, Pak. sama dengan kerudung. Terus gimana? Ya kita itu sering kalau kita promosi itu kan bilangnya kita tidur juga dengan semangat. Kita tidur bukan harus sedus-sedus semua, tapi kita mau tidur juga ada rasa apa ya, semangat istilahnya biar nggak terlalu gelap kayak gitu. Ya. Jadi Kalau nuansa tidur itu menghadirkan relaksasi dari Iya. motif maupun warna, iya. saya mungkin setuju. Tapi kalau kemudian dari jenis dan motif menjadikan semangat, tidur yang kemudian jadi semangat itu gimana itu? Malah nggak bisa tidur kan? Atau semangat karena ada Jadi teman warna tidur di dalam yang bisa mensupport di sana, suasana kamar. membangun suasana kamar. Oh, itu ternyata yang dimaksud Mbak Tia ini dari motif bisa melahirkan atau bisa membangun suasana di kamar gitu ya. Suasana romantis, diantaranya seperti itu ya. Iya. Oke. Saya kira jadi semangat begitu. Ada motif apa yang bikin semangat gitu kan? Oke. Ini namanya motif apa? Starmon. Starmon. Masing-masing motif ada namanya. Ada. Oh gitu. Nah, yang lagi favorit yang mana? Starmon itu Pak. Oh, Starmon. Nah, Ya. itu Starmon banyak peminatnya. Bulan dan bintang Iya, ya. bulan dan bintang. Starmon. Starmon, bulan bintang gitu Bintang. ya. Oh, benar. Bulan bintang. Saya jadi ingat nih. Karena itu motif itu kan bisa dewasa, bisa anak-anak, bisa laki-laki, bisa perempuan. Iya. Jadi umum lah. Kalau bunga-bunga kayak gini kadang, lo kok kayak itu, kadang kayak gitu ya Gitu, Pak ya. ya. Gitu. Kalau laki-laki sukanya yang kayak polkadot ya, kayak gitu. Ada hikmah yang menarik juga di sini. Kenapa kok motif Starmon ini jadi menarik ya? Kita punya pemimpin besar revolusi, pemimpin besar proklamator kita. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tatkala kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang dan rembulan, kan begitu?
mungkin ini salah satunya ya kenapa disukai ya. Mungkin. Ya. Terus apalagi selain Starmon ini motif yang favorit? Biasanya itu yang abstrak, Pak. Kalau abstrak, cuman contohnya ada nggak Pak di dalam, Pak? Yang abstrak ini lagi lagi kosong. Biasanya banyak. Starmon sudah abstrak. Bunga-bunga, Pak. Bunga-bunga. Nah, kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu lebih senang bunga-bunga. Motif bunga. Gimana ya? Kok ibu-ibu lebih suka spray motif bunga? Iya. Bahkan beda dengan ibu-ibu yang di kota biasanya. Rata-rata itu tidak hanya motif bunga saja, ya, tetapi lebih suka bunga pang gitu barangkali. Bunga pang kayak kecil ya Pak. Iya. Saya tanya lagi nih, untuk sebuah spray ini berapa lama proses produksinya? 1 jam. 1 jam selesai. Mulai dari potong? Potong hanya 10 menit, ya memang 1 jam sama jahit itu sudah. Potong 10 menit plus jahit? Plus jahit 1 jam. Sama masang kolor 1 jam? Udah 1 jam. Terus sama packing? Packing sendiri? Sendiri, tapi ada paling berapa? 5 menit sudah. Gitu. Lebih itu. Ibu punya pekerja berapa? Sekarang ada ya tukang potong Pak. Nah dulu yang motongnya saya semua. Sekarang ada perbantukan sama ponakan. Itu per potongnya 2.500. Itu hanya motongnya 1 set 2.500. Ya. Kalau yang jahit itu ada 4. Nah itu sistemnya borongan. Jadi kita nggak punya tanggungan untuk menservis mereka, enggak. Cuman kalau minum apa-apa ya disediakan. Tapi hitungannya per piece 1 set gini. Jadi kalaupun mereka itu ada yang males, ada yang rajin, itu tergantung dianya. Dia pengen dapat banyak ya harus. Kalau pengen dapat duit banyak, harus lihat lebih cepat. Satu spray berapa? Tadi 6.500. 6.500. Ongkos potong? Ongkos potong 2.500. Lalu harga? Soal harga berani bersaing? Ya, untuk bersaing dengan perusahaan gede kita belum bisa Pak, karena nyuwun sewu tadi kan kendala saya di kain ya Pak ya. Mungkin kalau perusahaan gede kan ambilnya roll-rollan karena modal gede, kita meteran. Jadi untuk bersaing memang kita nggak bisa. Tapi alhamdulillah konsumen saya itu banyak yang tidak memikirkan harga yang selisih hanya 10.000, nggak memikirkan itu. Yang penting dia cocok, terus kadang request Pak. Requestnya sekarang kan busa sekarang 30 cm ya Pak, kebanyakan tingginya itu request. Saya minta pojoknya 30 cm. Kayak gitu. Oh gitu. Kalau fabrikasi atau buatan pabrik belum tentu memenuhi selera atau kebutuhan. Tidak memenuhi yang saya inginkan kayak gitu loh. Ya, keinginan dari pembeli gitu ya. Harus cari-cari kadang di mana yang ada 30 cm kan kayak gitu. Oh gitu. Kalau di sini bisa langsung ngomong, ini saya minta motif yang Starmon ya, tapi tingginya 30 cm. Karena kasur saya sekarang tinggi, Inoa kayak itulah. Konsumen kan kepengennya kalau yang standar kan 20 cm. Kalau ini standar semua yang itu. Kembali ke tadi tenaga kerja Ibu. Iya. Ya. Mereka rata-rata dari mana? Luar kota atau? Saya ambil dari lingkungan, Pak. Lingkungan tetangga ya. Saya malah pengennya itu lingkungan sini biar nggak ada yang ngumpul, ngomong-ngomong ayahnya nggak ada yang bermanfaat gitu lah, Pak. Bagus. Saya pengennya maulah Pak Ayu pada jahit bareng. Kadang saya juga tawarin pas ada borongan masker ya, 1.500 3 hari harus selesai. Saya kontak dulu mereka, siap nggak kayak gitu. Kalau ini masuk wilayah kota ya, tentu beda dengan wilayah desa ya kan. Kalau di wilayah desa masih dijumpai pemandangan dengan pakaian yang minim, ibu-ibu kemudian mencari kutu berbaris gitu ya kan, sambil ngerumpi ke sana kemari. Adegan seperti itu di kota tidak ada. Tidak ada. Tetapi ngerumpi masih ada. Masih ada gitu. Apa namanya? Hibah gitu ya. Bagus daripada mempergunjingkan yang tidak perlu diarahkan. Ada berapa rumah yang Ibu sudah ikut sertakan? Yang berarti 4 rumah ya Pak. 4 rumah ya. Yang 2 itu luar Kelampok, ini orang Kelampok. Terus yang 1 Gandasuli kebetulan nggak, ini lagi off karena hajatan. Terus yang 1 istrinya
Mas Joko. Ini baru meninggal penjahit saya satu. Innalillahi wa Depan, inna ilaihi raji'un. baru kemarin 2 hari ya. Iya, iya, iya. Ya, itu malah sering kalau ada yang pesanan cepat-cepat, udah langsung tak lempar, ini dulu ya, nanti sore selesai. Gitu. Oke, kayak gitu. Terus yang satu juga, alhamdulillah janda, dia butuh penghasilan juga. Proses produksinya di rumah ini juga? Di rumah. Di rumah hanya 2, tapi kadang mereka juga dibawa pulang. Jadi saya Oh, berarti di rumah ada selain mesin. tetangga yang punya keahlian, mereka juga punya alat mesin? Iya, punya. Ibu support alat mesinnya? Kalau atau? alat mesin ada paling kasih saya dinamo. Dinamo aja. Oh, dinamo. Dinamo. Dia sudah punya sendiri? Iya, punya sudah sendiri. punya sendiri. Jadi kalau pakai dinamo kan lebih cepat daripada Iya. yang manual. Oh, gitu? Nah, Iya, Itu iya, yang iya, satu iya. kan itu janda, terus punya mesin, cuman kan kalau ada yang jahit aja. Kalau sepi kan nggak ada garapan, jadi ambil garapannya di sini. Lalu ibu-ibu tetangga ini yang ikut dalam proses produksi, mereka rata-rata terdidik, terlatih, atau memang juga bakat alam juga? Ada yang, karena itu kan dari PH Kanan Konveksi yang bapak-bapak itu. Oh, gitu. Nah, Ya, dia ya, ya. minta kerjaan di sini, ya Bismillah ya Pak, semoga bisa kerja sama kita. Berapa orang yang PHK dan dikerjakan di sini? Ini Pekerjaan? berarti 2 orang. 2 orang? PHK dari mana itu? Jakarta Pak. Kapan PHK? Kapan itu? Covid kemarin. Selama pandemi? Setahun yang lalu? Iya. Udah berarti gabung 1 tahun. Mereka juga katanya, alhamdulillah Bu, saya dapat kerjaan. Ya Allah, ya dari situ saya ternyupa. Kadang saya hanya sedikit ngasih, cuman bagi mereka bermanfaat banget karena di saat lagi susah ya, mungkin susahnya kan cari kerja biasa di ibu kota, di sini kan susah. Ternyata ada kesempatan di sini. Baik. Gitu. Ini menarik sekali sobat. Jadi ada hikmah yang kita bisa dapat selama masa pandemi yang sudah masuk 1 tahun ini, hampir 1 tahun ini ya kurang lebihnya. Daripada kita teriak-teriak kegelapan, lebih baik kita nyalakan lilin-lilin kecil agar bisa menerangi sekitar kita. Ada satu pekerjaan dan niat yang mulia dari Ibu Tia ini. Di masa pandemi ini ternyata masih bisa menyelamatkan beberapa tenaga yang menjadi korban PHK dari Jakarta. Bukan main, dari ibu kota kembali ke kampung, tidak ada pekerjaan, kemudian masih ditampung oleh Bu Tia. Kita doakan mudah-mudahan Bu Tia diberikan kekuatan bersama Mas Wiryono selaku pendampingnya yang setia, sehingga usaha ini lebih berkembang. Bu, Ibu usaha seperti ini kalau dari kategorinya kan UMKM, sudah pernah dapat bantuan atau kepedulian apa dari pemerintah setempat atau lembaga yang lain? Ya, kalau kepedulian itu ada yang kemarin kayak dana COVID itu kan ada ya UMKM juga dapat. Terus dari pihak dinas koperasi juga mengirimkan apa ya, pelatihan. Saya sering dikirim mengikuti pelatihan di dinas provinsi, itu saya sering banget. Dan yang terakhir kemarin kepilih, itu pilih langsung dari provinsi. Dinas ini nggak tahu, tapi akhirnya saya kepilih juga karena mungkin katanya sih dari segi saya untuk mengembangkan usaha, semangatnya katanya luar biasa. Mereka yang menilai mungkin kayak gitu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, ditunggu dari tadi baru datang ini ketua kita. Ya. Sing mah disalami yo. Salami. Ya, silakan Mas Hendri. Sobat, kita kedatangan tamu juga, Mas Hendri, Ketua UMKM Remojong, yang juga menjadi teman dan sahabat setia Bu Tia ya dalam mengelola usaha ini. Saya menjadi tertarik, meskipun datang terlambat nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Mas Hendri, sudah lama UMKM Remojong ini berdiri? Saya di Ketua Remojong kemarin sih baru ditunjuk sekitar kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun? Tepatnya 2 Februari 2019. Sejak 2 tahun berdiri,
Anggotanya sudah berapa itu? Kalau di data saya pribadi per kemarin itu sekitar 326-an. 326. Iya. Terus? Kalau Remojong kan setiap kabupaten kota itu ada. Jadi Remojong adab itu asal dan asli Brebes. Jadi gitu. di Jakarta, Tangerang, Tangerang, Bekasi itu Bidang ada. usahanya apa saja itu? Bidang usahanya itu dari kuliner, kemudian kerajinan, handmade, handcraft, pokoknya semua jenis usaha. Termasuk Butia masuk anggotanya Remojong juga? Iya, kebetulan ini juga pengurus. Oh, sekretaris. Ketua, sekretaris. Iya. Sekretaris, ketua. Ah, iya. Terus sering ada pertemuan berkala. Oke, kalau pertama dulu sebelum pandemi hampir 1 bulan sekali kita pertemuan. Ini karena pandemi ini sudah hampir 5 bulan nggak pertemuan, tapi komunikasi lewat WA, kadang Zoom meeting itu sering. Oh gitu. Ada Zoom meetingnya juga? Ada dengan pengurus pusat gitu. Oh, pengurus pusat Jakarta. itu karena pengurus pusat Jakarta yang ngadain, bukan kita yang Brebes ngadain. Kalau ya Mas Hendri selaku ketua UMKM nanti kolaborasi dengan saya. Siap. Saya bukakan pertemuan virtual meeting, 300 orang itu bisa ikut semua nggak? Insya Allah bisa. Nah itu jadi kalau bisa organisasi ini tetap bergerak maju terus. Kira-kira tugas-tugas organisasi kepada anggotanya apa aja, Mas? Jadi kami hanya memantau, kemudian terutama memberikan fasilitas perizinan seperti NIB, UMK, Membantu karena sekarang kan kita online ya, OSS kita tinggal masukin aja, login, kita bisa langsung mendaftarkan secara langsung, kemudian di print sendiri ya gitu. Mengenai perizinan, sekarang saya tanya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang baru, kira-kira sekarang masih sulit apa sudah dipermudah? Sekarang ini sejak pandemi sangat mudah sekali. Jadi semuanya itu bisa melalui aplikasi. Contohnya misal kayak dulu PIRT ya. PIRT itu dari dinas kesehatan langsung ke rumah. Ninjau gimana dapurnya, gimana apanya. Sekarang hanya mungkin video call, kemudian dilihatkan produknya, kemudian dapurnya kira-kira rapi atau enggak, rajin enggak, kemudian udah tinggal nanti terbitlah ke PRT dan sebagainya. Ada syarat ketentuan berbadan hukum apa tidak? Kalau dulu kan harus izin, ya kan, ajukan permohonan kemudian izin keluar. Sekarang ini masih seperti itu apa cukup pemberitahuan? Sekarang kita mudah sekali, hanya pemberitahuan aja. Nah itu dia. Kemudian kita hanya ada produk, dia punya usaha sendiri, nanti kita buatkan dari mulai NIB, UMK, nanti kalau tergantung produknya, dia kuliner atau kerajinan. Kalau di kerajinan ya cukup UMK, NIB. Nanti NIB itu apa? Nomor induk berusaha. Oke, terus Kemudian UMK? UMK izin usaha menengah kecil. Oh gitu. Jadi di dinas perindustrian kan ada bagian agro dan non agro. Jadi kalau yang kayak gini dia dan sebagainya hubungannya dengan non agro dan sebagainya. Tapi kalau yang kuliner itu juga beda lagi. Nanti ada dua, yaitu SLS sama PIRT. SLR itu apa? PRT apa Ya, itu? kalau SLS itu adalah uji sanitasi. Jadi makanan yang tahannya maksimal 5 hari. Itu izinnya harus SLS. Itu harus ke puskesmas dulu ditinjau. Tapi kalau produk-produk yang lebih dari 5 hari itu pakainya PIRT. Jadi dia produknya tahan mungkin 1 bulan, 2 bulan, seperti mungkin bawang goreng, keripik dan sebagainya. Dari UMKM Remojong ini panjenengan tadi menyebutkan 300 lebih anggota, itu terkategori mikro berapa, kecil berapa, menengah berapa? Kalau rata-rata itu mikro. Mikro? Iya, mikro semua. Karena emang omsetnya 0 sampai 50 juta. Kalau 0 sampai 50 juta masuk mikro. Oke, terus? Kecil itu 50 sampai 500. 50 sampai 500. Iya, kalau menengah di atas 500. Di atas 500. Jadi kalau kita lihat di naungan saya pribadi, itu mikro semua. Mikro semua? Iya, jadi emang seperti apa itu usahanya, jenis usahanya?
Usahanya ya usaha homemade, jadi rumahan. Jadi mereka buat sendiri. Contohnya apa? Contohnya Dia jualan apa, bikin apa? Keripik, bawang goreng, abon, kemudian ada yang namanya mungkin telur asin. Oh gitu. Terus sambel buat sendiri, kemasan dan sebagainya. Iya. Itu banyak. Kemudian kalau kerajinan ya seperti tadi ada handmade, handcraft, kemudian lukisan, kemudian pernik. Sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya sudah ada mungkin aturan-aturannya, ada nggak di situ dalam semacam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya? Anggota berhimpun kewajibannya apa gitu misalkan? Kalau di ADRT memang sudah dibuat oleh pusat, kebetulan pusat memang sudah mendesain sedemikian rupa. Itu ADRT-nya memang dari sana sudah ada semuanya. Yeah. Tapi kalau untuk ketentuan dan sebagainya itu otonomi daerah, jadi tergantung DPC masing-masing. Nah, seperti Bu Tia ini kan tidak hanya sebagai anggota tapi juga pengurus. Ada nggak kewajiban sebagai anggota iuran dan sebagainya? Itu kalau bulanan, Pak. Bulanan itu berapa? Bulan itu 15.000. 15.000. Iya, jadi 10.000 untuk konsumsi, 5.000 untuk kas. Oh, pas pertemuan bulanan itu rutin ya? Rutin setiap bulan sekali. Dalam pertemuan bulanan itu apa yang dibahas? Ya. Apa ngerumpi, apa? Perolehan itu Pak, pelatihan. Kalau saya dikirim pelatihan, saya nge-share ilmu yang saya dapat. Oke, kita berbagi sama teman-teman. Ya. Di samping silaturahmi lah. Pasti kesan dan pesan dari teman-teman yang habis pelatihan, pasti kan 1 bulan ada yang pelatihan pulang. Dia membicarakan, menyampaikan hasil dari output pelatihan tersebut. Termasuk ini enggak? Ada media komunikasi, share info tentang peluang-peluang pasar. Iya. Gitu, itu keripik tahunya sampean di Lampung lagi booming loh. Itu. Di Tasik lagi banyak permintaan, tapi kasih sedikit sambal agak pedes-pedes gitu. Ada nggak share info? Ada. Coba, seperti apa coba? Ya kayak kemarin saya tinjauan studi industri ke Pemalang. Saya ke sana kemudian berkaitan dengan menyampaikan produk saya. Kemudian, oh iya saya butuh yang namanya keripik telur asin sekian, nanti kirim. Oh ya, terus? Akhirnya ya saya kolaborasi ke teman-teman, kita minta mungkin di sana di Pemalang kebetulan ada salenya, nanti dia produknya ke sini. Sale pisang. Oke. Kayak kemarin saya juga ke Magelang, Jamur, ya gitu. Jadi dari teman-teman kayak mungkin Mbak Tia pelatihan kan banyak teman-teman dari kabupaten kota. Nah, dari disitulah banyak peluang-peluang yang memberikan pemasaran secara tidak langsung. Bahwasanya simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan. Ya. Kan akhirnya alhamdulillah pemasarannya ya cukup bisa meluas dan sebagainya. Oke. Sobat, sudah banyak yang kita dengar testimoni, kesaksian, pengalaman-pengalaman hidup dan keinginan luhur seorang Ibu Tia yang memang pernah menjadi kelompok penerima PKH, akhirnya menemukan jalan, membuka usaha. Kemudian sekarang ini kita bisa lihat cukup berkembang, bahkan berhimpun dalam satu wadah UMKM. Saya ingin menanyakan, kira-kira harapan keinginan Mbak Tia agar usaha ini bisa lebih berkembang lebih dan lebih luas lagi, apa? Keinginan saya itu ada pemasok bahan baku Pak. Istilahnya kita kendalanya di bahan baku karena mungkin fasilitas kendaraan saya juga seperti itu, kayaknya ada yang masukin bahan baku itu Pak, kayak Bapak angkat kayak gitu Pak. Jadi kita pengennya ada yang support dari atas lah, gimana caranya usaha ini bisa bersaing dengan perusahaan gede. Istilahnya Brebes biar kelihatan kalau memang di sini ada perusahaan spray juga, tidak harus yang bermerek itu Pak. Misalnya pengennya Brebes itu kelihatan, oh di Brebes juga ada, ngapain kita beli ke luar Brebes kayak gitu Pak. Ya. Kalau kami ya untuk Kabupaten Brebes itu sendiri menginginkan adanya sebuah galeri, di mana galeri tersebut itu menampung barang-barang UMKM di Kabupaten Brebes. Karena saya iri ketika saya berkunjung ke kota lain, mungkin di Blitar, di Pati itu ada semacam besar,
dari UMKM apa dan sebagainya. Kalau saya lihat Brebes di Pantura itu dari mulai Losari hingga Tegal itu nggak ada. Yang notabene itu adalah aset untuk Kabupaten Brebes. Padahal kalau kita lihat sendiri banyak peluang UMKM, banyak produk-produk yang luar biasa dibanding dengan kabupaten lain. Produknya itu berkualitas. Cuma tempatnya itu nggak ada. Mungkin tempat di wisata ataupun yang lainnya. Itu harapan saya pemerintah itu di setiap wisata ataupun apa itu harus ada satu galeri yang notabene menampung dan situ mungkin secara gratis gitu. Siapa aja boleh masuk. Oke, sobat, kita sudah dengarkan harapan keinginan dari Mbak Tia dan juga Mas Henry selaku pengusaha industri rumah tangga yang ingin berharap ada bapak angkat sehingga meringankan beban bagaimana caranya bisa mendapatkan bahan dengan harga murah, ya tentu dengan jumlah pulak kain yang cukup besar, tidak seperti selama ini. Saya berharap kawan-kawan di pusat tengoklah ke sini bahwa di Kabupaten Brebes ini ada lilin-lilin kecil yang punya semangat membara. Api obornya ini membangkitkan kita, memberikan keyakinan bagi kita bahwa sebetulnya Indonesia bisa bangkit, ekonomi bisa pulih dengan bagaimana kita memberikan perhatian. Untuk teman-teman dinas di Kabupaten Brebes juga, saya berharap ada terbuka ruang-ruang partisipasi, kemudian lahirkan sebuah kebijakan, buat nomenklatur kegiatan yang mengadopsi mereka. Teman-teman UMKM ngiri dengan tempat lain yang punya galeri. Galeri itu tidak usah bagus-bagus, tidak usah luas-luas, tetapi layak dan pantas dan ada di tempat strategis. Karena galeri ini bisa jadi etalase ruang pamer. Disitulah kita bisa tahu potensi sebuah daerah. Ayo, tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita majukan industri UMKM. Semoga Bu Tia, Mas Henry bisa mewadahi teman-teman, menyatukan teman-teman menjadi skoci-skoci kecil yang akan membawa Indonesia sejahtera dengan memajukan wilayah-wilayah yang ada, Kabupaten Brebes, kabupaten kota yang lain. Begitu? Ya, siap, Pak. Terima kasih sobat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya tadi udah beli, ya. Saya bayar tunai untuk corak kembang, motif. Tapi kebetulan ini ada corak bagus lagi, polos. Harganya berapa? 200.000, Pak. Lebih halus ya? Lebih halus. Makanya harganya mahal. Cuma saya nggak bawa tunai, gimana? Ada Pak, ini mesin IDC. Hah? IDC. Ada IDC? Ada. Apa itu? Ini dari BNI, saya juga sering kalau orang kesini kehabisan duit, saya monggo silahkan transfer lewat ini. Sobat, ada yang menarik sekali hari ini. Ternyata memanjakan pembeli, kalau ada yang mereka tidak bawa tunai, bisa bayar pakai kartu. Nah, kebetulan saya tadi kehabisan duit tunai, tapi masih harus ada yang saya beli untuk orang di rumah. Silakan Bu, ini debit apa kredit? Ini debit. Debit? Oke. Ya. Terima kasih. Bisa bayar pakai kartu. Oke. Sehingga kesuburan bangsa ini menjadi sebuah. Sobat,
Kali ini saya tengok langsung bengkel kerjanya Ibu Tia, tempat proses produksi spray Ibu Tia yang sudah dikenal hampir di seluruh pelosok Indonesia. Ini saya akan coba praktekkan cara menggunting, ya. Samping kiri saya ini adalah siapa namanya? Pak Hadi. Dulunya kerja di Jakarta. Setahun ini akibat pandemi di PHK. Beruntung ketemu dengan Bu Tia sehingga tetap mendapatkan pekerjaan. Saya akan praktekkan cara memotong. Tapi saya titip, kalau mau jadi pemimpin, jangan punya sifat sebagai gunting. Jalannya lurus, ya, jalannya lurus. Nah, itulah gunting. Jalan lurus tapi memisahkan. Kalau mau jadi pemimpin harus punya sifat seperti jarum. Meskipun dia menusuk tetapi menyatukan. Ya, bersatu kembali. Oke, sampai ketemu.